Dari semak belukar ini kebun jagung, kakek-kakek nunduk, terus pakai caping gitu kan, nengok gini, nengok ke kami gitu, palanya tuh bener-bener miring banget nih Mas. Dia tuh miringnya sampai sini loh, miringnya itu lebar banget terus sembari nyengir gitu. Dan di tengah hutan ini anak kecil kejar-kejaran, pak kunci pintunya. Itu kan ngebut ya, karena kami yakin nggak mungkin ada orang lewat gitu. Ngebut, grujuk gitu, kayak ngelindes orang. Pas kayak gini tuh, putih-putih gitu. Saya penasaran, Mbak, tapi kalau itu, astagfirullah, Allahu Akbar, Mbak Maya gitu. Pocong. Itu pocongnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Halo sahabat Lonceng, apa kabar? Gue harap kalian baik-baik saja. Dan kalian yang menonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusan-urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kali ini seperti biasa gue udah kedatangan satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya saat dia perjalanan dinas ke daerah Ternate dan Halmahera. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Udah ada di sebelah gua Mbak Anjani. Ya, Halo Mbak. Mas. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, kabar baik. Alhamdulillah. Sangat baik. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit di luar nih Mbak ya. Jadi Mbak kali ini bakal nyeritain pengalaman horor ketika perjalanan dinas ya? Iya, perjalanan dinas. Nah itu ringkasnya bisa diceritain dikit aja nggak Mbak? Gitu kisi-kisinya, tujuan Mbak ke sana tuh apa dan bagaimana? Sebenarnya terima kasih Mas Gilang udah boleh diundang datang ke sini. Sama-sama. Ketemu teman-teman Lonceng Misteri. Awalnya itu tuh perjalanan dinas tujuannya mengecek lahan baru yang baru dibuka, lahan baru untuk warga transmigrasi. Jadi sana tuh dari luar Jawa ini ke berhijrah ke sana untuk membangun desa gitu kan. Terus kemudian kami di sana tuh mengecek pembangunan yang sedang berlangsung. Karena kan dari pusat itu harus ngecek bagaimana kondisi bahan bangunannya, terus segala macam untuk warga di sana yang udah ada itu pun juga kita cek mereka betah nggak di sana gitu. Terus hanya untuk ngecek itu aja dan konsultasi dengan konsultan dan para kontraktor bagaimana kelanjutannya, selesainya kapan gitu. Oke, dan pada saat perjalanan ke sana Mbak mengalami pengalaman horor yang sebelumnya belum pernah Mbak alami. Baru pertama kali itu. Wah, gila. Baru pertama kali ngerasain yang namanya kayak di teror gitu, dari mulai berangkat dari bandara sampai di sana. Dan FYI nih buat sahabat Lonceng, ini pertama kalinya kita dapat pengalaman horor dari daerah Indonesia bagian timur ya berarti ya. Ini masuk ke timur kan ya? Udah masuk timur. Maluku. Ini pertama kalinya kita dapetin pengalaman horor dari Indonesia bagian timur. Oke, sahabat Lonceng pasti udah gak sabar nih denger ceritanya. Dan pasti ceritanya ini bakal seru banget. Jadi jangan ada yang di-skip videonya, tonton dari awal sampai habis. Oke, gue mau ingetin sama teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, teman-teman bisa subscribe channel Lonceng Misteri, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung untuk cerita ke studio Lonceng Misteri, sama seperti Mbak Anjani sekarang. Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri pakai Y ya, dan teman-teman bisa langsung DM aja di situ. Bisa berbentuk voice note atau juga tulisan, dan yang pasti lebih baik voice note ya. Nanti bakal ada tim kita yang ngarahin teman-teman semua di situ bagaimana kelanjutannya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih. Langsung kita dengar aja ceritanya. Jadi tahun 2019 bulan November tanggal 28 sampai tanggal 30. Itu tadinya mau diberangkatin bulan Desember, tapi karena
kebentur alasan satu lain hal dari kantor, jadi dimajuin di bulan November. Tadinya berangkat bukan saya, terus teman saya bilang ke Kasih, Pak, kenapa nggak Mbak Anjani biarin perjalanan dinas jauh, karena kan selama ini cuma yang deket aja gitu kan. Kasih ini ya kepala seksi ya? Kepala seksi kalau nggak salah. Ya, kami bilangnya Kasih gitu. Nah, terus teman saya bilang, Mbak Anjani kan cuma yang deket aja, Pak, gitu. Kasih yang jauh gitu kan. Saya awalnya nggak mudeng nih, dia bilang apa. Iya, kasih yang jauh tuh, kasih aja Halmahera gitu. Terus, oh oke, saya bilang gitu ke teman saya. Kasih bilang, ya udah Mbak Anjani, Mbak M dan Pak H gitu. Ini saya sensor namanya, saya udah izin sama beliau. Terus tadinya pasangan saya bukan Mbak M, bapak-bapak juga dia kasih, tapi dari direktorat lain gitu. Ternyata Pak ini, bapak yang satu ini nggak bisa karena punya jabatan penting lah di situ, jadi nggak boleh pergi, dilarang sama direktur gitu. Gimana kalau nggak Mbak M aja deh berangkat temenin Pak H dan Mbak Anjani gitu. Saya deketin tuh pas udah jeda ngobrol, Mbak ayolah Mbak ikut, aku nggak tahu, aku bilang gitu. Terus Mbak M ini bilang gini, nggak deh, aku nggak mau gitu. Dia tuh udah nolak gitu. Cari yang lain aja deh An gitu. Tapi nggak tahu gimana ya ceritanya. Mbak M tuh akhirnya mau ikut. Ya udah bikin surat ininya, surat apa namanya kerjanya untuk berangkat, SPK-nya gitu kan. SPK selesai, sore saya masih di kantor tuh hari Rabu. Terus saya prepare itu 2 jam sebelum berangkat. Itu cuma bawa tas ransel doang ke sana, nggak pakai koper apa segala macam, nggak siap sama sekali gitu kan, karena dadakan. Rencananya itu berapa hari Mbak perjalanan dinas ini? Ya, emang 3 hari kan waktu untuk perjalanan dinas itu rata-rata 3 hari. 3 hari. Kecuali memang ke pelosok-pelosok itu bisa lah dijeda sampai 4 hari karena kan transportasi kan. Kita tuh di Indonesia ini terkendala sama transportasi sih sebenarnya. Jadi makanya memakan waktu yang lama. Okay. Tanggal 28 itu udah sampai di tanggal hari Rabu tanggal 27 jam 10:30 malam udah sampai di bandara di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Karena take off mau ke Ternate itu jam 2 pagi. Jadi masuknya di Kamis, tapi Kamis pagi jam 2 kan. Dari Soekarno-Hatta tuh? Iya, dari Soekarno-Hatta untuk ke Ternate itu kami take off jam 2. Jam 10:30 saya udah sampai di sana. Untuk masuk ke lounge ini, maskapai ini, kan ada yang bisa masuk ke situ, ada yang enggak. Yang masuk ke lounge ini cuma ada akses tertentu kan, orang-orang tertentu. Saya udah megang kartu yang VIP. Karena perjalanan dinas melakukan maskapai ini, gitu. Baru bisa masuk ke lounge-nya ini. Kalau belum punya kan cuma paling ke check-in biasa aja gitu kan. Ya, ke ruang tunggu biasa. Ruang tunggu biasa. Kalau ini emang khusus punyanya dia gitu. Terus saya tunggu. Masuk, kasih tiketnya, masuk ke dalam. Itu jalanan lurus doang, cuma lurus. Terus sebelah kanan itu pantry-nya mereka. Nah, sebelah kiri di situ udah siapin makanan-makanan, tapi emang ketutup makanannya gitu kan. Ini waktu itu terminal berapa sih, inget kali? Terminal 3. Terminal 3 ya? Oke. Ada lounge itu khusus kan. Nah, saya duduk di situ tuh, di depan saya ini ada buffet, terus ada tiang kacanya gitu. Kalau nggak tahu deh sekarang sih masih ada apa enggak. Itu ada tiangnya, terus makanan, kaca. Jadi yang di belakang tuh kita ngelihat gitu di belakang. Mantul lah ya? Iya, ada. Kita tahu nih di belakang kita ada siapa gitu tuh ketahuan. Jadi saya datang, naruh tas, ngambil makanan, terus sama ngambil air mineral. Terus saya duduk minum. Saya ngeliat di belakang saya ada orang, cuma belakangin kan. Cuma kepalanya tuh lebih turun gini gitu loh. Ngerti gak? Jadi cuma ininya aja gitu. Ada orang gitu. Tapi emang sepi banget Mas itu tuh di situ. Karena kan malam ya. Mungkin karena malam terus nggak ada penerbangan lain gitu. Itu memang rata-rata ke Ternate itu mereka tujuannya gitu. Ke daerah timur sana ya. Terus si Mbak M ini sama si Pak H ini belum datang. Saya masih catatan gitu. Sorry. Saya masih catatan, Mbak, aku udah sampai gitu. Iya, aku masih di taksi gitu. Sama si bapak juga, iya sebentar lagi bisa ya sampai gitu kan. Saya minum, saya bangun. Saya nengok kok nggak ada gitu kan. Cuma saya nggak ngelongok kemana gitu. Saya cuma cuma kepalanya bagian sini aja kan.
Terus saya duduk lagi. Saya ngeliat, astagfirullah, kok ada gitu. Ada dia. Di belakang saya tuh ada dia. Mulai merinding, terus tangan saya udah mulai dingin kan. Dingin banget, tangan saya udah mulai dingin. Terus perasaan saya, ya Allah, lindungi saya, cuma sendirian saya di situ, Mas. Dan gak ada yang pelayannya tuh kan di dalam semua, di dalam pantry itu. Jadi ketika di kaca ada, ketika gini? Nggak ada, di kaca tuh ada di kaca tuh ada, saya ngeliat jelas banget kan, kepala itu nggak bisa dibohongin ya. Dan ada. ini belakangin Mbak ya? Terus ya udah, saya bilang, ya Allah lindungi saya cuma mau bekerja gitu. Saya coba ngambil teh, terus saya taruh. Ada, saya bangun kan sembari ngelirik gini ya, nggak ada. Terus saya mau nangis kalau inget, sekarang udah takut gitu Mas ya di situ. Terus di kaca itu ada. Allahu Akbar. Saya cuma dalam hati kayak gitu. Sambil ngucap, astagfirullah. Itu tes saya tinggalin. Saya gendong tes, saya lari. Setelah dari situ, ketemu udah ngumpul kami bertiga. Terus kata Pak H gini, udah yuk, jangan lama-lama di sini gitu. Aku nggak ngerti kan ya maksudnya Bapak tuh apa. Terus Pak H ini statusnya udah kasih waktu itu. Jadi kepala seksi. Terus udah yuk, jangan lama-lama di sini gitu, sembari nengok-nengok. Hah, kenapa Pak? Kan masih lama, saya masih mau namanya di launch maskapai itu kan gratis ya makanan. Dan gitu kan, saya udah dikasih tahu ntar di launch itu kan, saya belum ke situ ya, belum pernah ya, baru itu pertama. Nanti lo di situ bisa makan banyak gratis gitu kata teman-teman aku. Terus kan saya masih mau makan ini Pak, makan ini, mau ini, minum ini gitu. Udah gak usah lama-lama, yuk langsung check in aja Pak H bilang gitu. Nah, terus abis itu yowes lah Pak, ayo gitu. Cuma kan saya ngeliat dari Pak H itu beda raut wajahnya gitu. Udah yuk, jangan di sini lama-lama gitu. Soalnya sembari nengok gitu sekitaran situ kan. Terus jadinya nimbul pertanyaan, kenapa ya kok Pak H begitu mandangnya, jangan lama-lamanya. Terus check in, kita mau boarding gitu. Maksudnya. Oh jadi sebelum boarding lu udah boleh boarding gitu? Enggak kan? Apa gimana? Yang mau ke launch ini kan VIP ya. Jadi iya. Jadi kami bertiga akses VIP itu di maskapai ini, karena kan sering penerbangan dengan maskapai ini. Jadi kita kan kedaftar gitu. Jadi kartunya udah yang platinum, yang ini gitu. Makanya bisa di situ makan gratis, minum gratis gitu. Makanya bisa langsung ke gate berapa waktu itu ya, aku lupa. Jadi maksudnya Pak H udah lepas aja, kita cabut dari sini gitu. Jadi cuma yang akses VIP aja, VIP lounge dari situ. Itu bisa nunggu nanti sebelum kita boarding gitu. Makanya tadi gue rada bingung. Oh iya, baru VIP. Sorry, gue nggak pernah connect pesawat, biasanya udah reguler aja. Nggak pernah VIP. Nah terus abis itu udah mau jam 1 kan, udah mulai kayak orang-orang udah mulai berdatangan tuh ya, mau terbang gitu kan. Mereka udah pada datang, 1:30 deh kalau nggak salah, 1:30 kurang tuh kita udah mau masuk ke dalam pesawat gitu kan. Mungkin nggak ada penerbangan atau gimana lah, tapi emang udah dibolehin masuk gitu, atau memang udah siap di pesawat itu. Saya duduknya sederet sama Mbak M, cuma beda kursi. Mbak M sebelah kanan, saya di kiri. Mbak M di pojok, saya di pojok kiri. Pojok kanan, saya pojok kiri gitu kan. Nah terus Pak H di belakang saya, dua kursi di belakang saya. Saya itu masih aktif inian ya, internet masih aktif, belum saya matiin. Pramugari saya ngeliat bolak-balik terus, berapa kali aja tuh dia bolak-balik kan. Terus dari depan situ saya mulai tanya-tanya, kan saya pernah dengar cerita-cerita tentang penerbangan gitu ya. Kok dia begini? Mukanya gitu, tapi sembari megang ini sih alat hitung itu. Ya, yang itu. Iya, tahu. Yang biasa buat ngitung. Terus dia alisnya tuh nyengkulin gini. Kayak bingung. Enggak lama dia balik lagi ke depan, tapi beda orang. Nah yang beda orang ini balik lagi ke depan. Mungkin yang depan tanya-tanya tuh gimana ya. Terus nyamber lah ke belakang. Katanya lebih satu, makanya nggak terbang gitu. Ya Allah. Katanya lebih satu. Katanya lebih satu. Terus coba dilihat di manifestnya itu kan. Enggak kok, bener sekian katanya gitu. Enggak, katanya lebih satu. Dilihat di manifestnya sekian gitu.
Terus Merinding gue. Terus aku langsung chat Mbak M itu, Mbak, lo tau nggak Mbak katanya gini-gini. Iya aku udah denger dari belakangku tuh ibu-ibu 2 orang gitu. Udah diem aja katanya. Iya aku juga diem aja mau cerita sama siapa. Jadi belakang aku kosong. Terus di pojok di pinggir ada mas-mas gitu masih muda mau pulang kampung gitu. Sebenarnya kan cerita ngobrol dia mau pulang kampung. Terus ada announcement dari pihak maskapainya kan. Kita berdoa terlebih dahulu gini agar perjalanan kita selalu dilindungi oleh Tuhan gitu kan. Terus Mbak M ini chat aku, lo tau gak baru pertama kali ini ya ada announcement kayak gitu. Terus oh iya ya, kan biasanya juga ya berangkat aja selamat menikmati perjalanan Anda gitu kan. Kalau di pesawat biasanya gitu kan. Ya sambil si pramugarinya meragain ini pakai pelampung kan. Iya, kok ini ada semoga yang Maha Kuasa melindungi kita dalam perjalanan selamat sampai tujuan gitu. Lo tau gak sih, nyadar gak sih ini kok kita penerbangan baru ini ya gue dengar kayak gini gitu kata Mbak M. Nah akhirnya kita udah offin sampailah di Babulah, Bandara Babulah Ternate sekitar jam 8. Terus dijemput sama pihak kontraktor untuk jemput narasumber karena kan dia yang tahu seluk-beluknya nih di sana. Jadi kita jemput si narasumber di kampung itu, dan narasumber dari daerah itu. Iya, nah narasumber ini juga ASN tapi nah ASN daerah situ, mereka yang tahu wilayah itu gitu kan. Nah narasumbernya ini ada di hotel. Kebetulan dari kantor kita juga ada acara di hotel itu. Cuma di situ doang, kayak apalah acara peresmian apa gitu di sana tuh. Abis itu langsung aja ya ke sana nyebrang gitu. Gak nyebrang ke Sofifi maksudnya, ke Halmahera Tengah. Gak cari hotel dulu kan. Terus Pak H bilang gak usah, langsung aja berangkat gitu. Nanti yang ada rugi kan, gak ditempatin kita berjam-jam pergi gitu maksudnya Pak H. Yaudah tuh abis jemput narasumber itu, dan terus abis itu kami nyebrang, ketemu konsultan di sana 2. Konsultannya 1 sama asistennya gitu. Sesampainya di Sofifi mau ke arah Weda. Jadi di mobil ini sekarang isinya supir dari si konsultan, terus kontraktor kami bertiga, terus narasumber, konsultan sama asistennya. Jadi full satu mobil. Oh, ini udah sampai di Weda? Belum sampai Weda. Belum, masih di Sofifi. Ke Weda itu sekitar 3 jam. Masih jauh banget mas, itu jauh banget lah. Dari Weda mau ke Sagea itu tuh 7 jam. Itu masih lama banget, dan kita isi bensin dulu kan. Dan itu mobilnya khusus, roda-roda kayak mobil Hilux tau kan, Fortuner. Tapi itu yang udah dimodifikasi. Bannya tuh udah diganti, gede banget bannya, dan mereka lebih naik mobilnya. Kan kita isi bensin dulu ya. Isi bensin sama bawa cadangan bensin 3 jerigen. Bensinnya itu karena kan itu lahan baru dibuka, terus sama bukit baru dibelah, jadi jalanannya masih benar-benar batu banget gitu. Nah dari pom bensin kami ke Weda. Dari Weda ini ngelewatin hutan, terus sama alat transportasi yang udah itu loh, yang udah karatan. Ada ambulans di situ tuh, ambulans banyak banget di situ. Udah disarangin itu loh, kayak pohon apa sih, tanaman gitulah, ngerambat. Iya, tanaman rambat. Terus kayak sejenis Metro Mini juga ada di situ. Jadi mereka tuh kayak nyambut selamat datang di Weda gitu. Ya, mobil-mobil itulah, mobil-mobil rongsok yang udah ditanamin tumbuhan itu. Selamat datang di Weda gitu. Unik banget ya. Dan mau ke sana tuh ada apa namanya? Brimob kan. Brimob lagi patroli. Dan salah satu Brimob ini kayaknya sih kalau nggak Danrunya atau siapa kenal pokoknya sama si Narsum. Klop banget lah mereka gitu. Iya nih kami mau sini, dikasih tahu kami mau ke kantor dinas dulu karena kita minta stempel kan. Kalau kita membuktikan ini perjalanan dinas, jadi harus pakai stempel daerah asli dengan kepala seksi di sana tanda tangan.
oh iya ayo paman kita kawal aja gitu. Jadi sekalian mereka itu kan. Itu dari kawal lepas di Weda akhirnya kan. Mereka juga mau pergi ke tempat lain gitu. Udah selesai dari kantor dinas tenaga kerja di sana, terus kami ke Weda. Nah, di Weda itu kami istirahat. Nah, pas di Weda itu narsumnya pulang. Narsum pulang mati lampu. Jadi nggak jangankan SMS ya. HT aja tuh nggak nyampe. Sinyal. Padahal kami udah dibekalin HT kan. Nggak ada sinyal. Nggak bisa masuk. Jadi cuma kayak gitu doang. Terus ya udah akhirnya udah pasrah deh nunggu nih narsumnya datang jam berapa. Karena mau disamperin juga jauh kan. Terus setengah jam kemudian datang tuh narsumnya. Selama nunggu narsum, aku sama Mbak M ini, Mbak kamar mandi yuk gitu. Kami udah selesai makan gitu kan. Mbak kita kamar mandi yuk. Ayo An gitu. Pas udah selesai, masuk aja berdua gitu kan kamar mandi. Mbak nungguin enggak udah masuk aja berdua gitu. Pas udah selesai dari kamar mandi, saya nggak tahu ya dia pelayannya atau memang pemilik rumah makan, si Ama nih bilang gini, karena dipanggil Ama kan sama si konsultannya juga Ama gitu. Si Ama bilang gini, kalian udah bebersih belum gitu? Kalau kalian berdua belum bebersih, nanti kau diikutin kau sama temen kau ini gitu. Terus aku sama Mbak M kan lihat-lihatan langsung, udah Ama gitu, emang FYI ini kami berdua saat itu memang menstruasi gitu kan. Tapi masa-masa mau udah selesai gitu. Kok bukan si Ama itu tahu ya? Iya makanya. Dan kan sebelumnya Mbak M ini aku kasih tahu ya, Mbak aku lagi datang bulan gitu. Iya ya aku juga, tapi udah mau selesai. Iya aku juga sih Mbak, udah 3 harian ini. Ya tapi aku udah harusnya selesai gitu. Ya paling tinggal ngebersihin ajaan gitu. Itu Mbak Anjani ngomong kayak gitu sama Mbak M ini setelah si siapa? Ama itu ini ngomong atau sebelum? Sebelumnya. Jadi kan makanya kita langsung lihat-lihatan kan. Terus kita langsung, oh iya Ama. Mungkin dia dengar kali ya percakapan Mbak. Enggak, kita ngomongnya nggak di situ. Ngomongnya nggak di situ. Kita ngomongnya di kantor waktu hari Rabunya itu pas ditugasin dadakan itu kan. Nah terus habis itu kita langsung lihat-lihatan berdua gini. Oh iya Ama, saya bilang gitu kan. Terus Mbak M langsung bilang, iya Ama, kami udah aman kok gitu. Terima kasih Ama gitu. Oh ya, kalau enggak kalian berdua diikutin. Digituin ngomongnya bisik-bisik gitu kan. Mbak aku takut dia tuh kayak paranormal gitu sih ngomongnya. Nanti kalian berdua diikutin. Aku tuh ngeledek gitu. Gak boleh begitu gitu kan. Maksudnya kita kayak namanya orang suka latih ngeledek orang gitu kan. Terus udah pamit, udah selesai. Terus kami perjalanan ke Sagea. Perjalanan Sagea ini pokoknya kira-kira setengah jam sebelum sampai kontraktornya bilang gini, berhenti dulu ya beli minum karena di sana tuh nggak ada warung. Ini gitu. dari Weda ke Sagea nih, berapa jam kira-kira perjalanan? 7 jam soalnya. Itu jauh banget. Jauh banget kan judulnya aja lahan baru dibuka dan baru belah bukit gitu kan. Pemerintah tuh baru membelah bukit untuk lahan baru. Dan saya nggak habis pikir kok pemerintah nemu ya wilayah kayak begini, jauhnya, gelapnya, dan benar-benar terisolir kalau saya bilang untuk membangun desa gitu. Terus konsultannya kontraktornya bilang gitu, nanti nggak ada warung katanya. Mana ada nggak ada warung Pak? Saya bilang gitu. Masa di sana nggak ada warung? Kau belum ajak sana katanya gitu. Iya An, sana nggak ada warung. Saya kaget kan ya, gak ada warung kan kita menuju ke rumah gitu. Maksudnya saya belum pernah nih ke wilayah yang ini nih. Ini udah setengah jam sebelum sampai nih kira-kiranya. Terus banyak tuh mas bawaannya. Terus biskuit. Nanti ada terus saya nanya, nanti di sana ada anak-anak nggak? Ada ya Pak. Oh ada. Terus saya bilang kalau emang gak ada warung nih Pak, saya tambahin uang. Nih Pak beli makanan buat yang anak-anak. Saya bilang gitu kan. Anak-anak tuh? Anak-anak ya anak-anak yang di wilayah transmigran itu. Yang di rumah yang baru ini, rumah transmigrasi ini kan juga mereka membawa anak mereka. Gitu. Nah, di sana ada anak kecil katanya juga. Jadi kalau saya pikir kalau emang di sana jauh dari warung, sekalian aja habis snack. Jauh, saya masih mikir aja. Jauh gimana gitu. Namanya belum pernah kan ke sana. Jauh di mana? Jauh apanya gitu. Kok nggak sampai-sampai gitu kan. Kita tuh udah ngelewatin tambang nikel. Sampai orang yang pakai baju proyek tuh sampai buka baju proyek sampai
begitu-gitu. Saking panasnya di sana kan, tengah hari. Sampai ngelewatin lautan. Sampai ini mobil, ini laut. Ini laut, ini mobil kita lewat. Udah lewatin itu. Kok nggak sampai-sampai ya Allah, dalam hati. Namanya baru pertama kali kan masih penasaran ya. Ini pas mau ke Sagea nih? Pas mau Sagea. Itu kira-kira jam berapa? Sampai Sagea itu jam berapa ya? Sore deh, kalau nggak salah di jam 4 deh kalau nggak salah. Jam 4 sampai Sagea. Okay. Soalnya si sopirnya bilang gini, Pak nggak usah lama-lama, nanti terlalu malam bahaya gitu. Karena sebelum kami datang kemarin itu ada skuter asing yang membantai warga transmigran. Ini tuh, aduh jelasinnya gimana ya, saya juga bingung. Ini tuh hutannya tuh hutan banget. Iya. Jadi masih mau masuk ke dalam, gitu ya? Mau masuk ke wilayah transmigrasinya aja tuh jembatannya tuh cuma kayu begini. Terus ini buat roda kayak keretaan Mas tadi bilang itu. Jadi emang cuma untuk roda aja. Jadi badannya di bawah tuh ngeblong. Benar-benar kayak kereta ya? Iya. Kalau kereta kan bawahnya di tengahnya masih aspalan. Kalau ini kan batu-batu ini. Kalau ini kan cuma kayu buat roda. Iya kebayang. Cuma gitu doang. Jadi waktu itu juga pernah mobil truk buat ngangkut barang ke sana anjlok di situ 3 hari, nggak ada penyelesaian. Gitu, dan itu cuma satu-satunya akses jalan. Gitu. Nah, skuter asing ini tuh kayak apa ya? Kayak Tarzan gitu loh, ngelambai cepet banget gitu, pakai dedaunan pedalaman lah ya. Dan apa namanya, mereka tuh putih-putih. Skuter asing ini putih, orangnya putih-putih banget, saya pernah ngeliat fotonya. Padahal mayoritas di sana hitam harusnya. Iya, cuma kan ini buka lahan baru kan, yang otomatis ini orang-orang dari Pulau Jawa ke sana, berhijrah ke sana membangun kota lah ibarat kata gitu kan. Itu skuter asing, mereka membantai si warga itu. Itu saya udah masuk situ. Ini nggak sampai-sampai, ya Allah, kayak begini banget. Pantesan kemarin tuh suruh pada berangkat nggak ada yang mau. Itu Mbak Jani aja, saya baru ngeh di situ. Oh, lu pantes kemarin lo pada ngojok-ngojokin gue yang suruh berangkat, ternyata mereka nggak mau. Gitu. Nah, udah sampai di sana, kan udah pada turun tuh. Mereka nanjak ke atas untuk bangun kantor gitu kan ceritanya. Ini mau dibangun kantor. Nah, terus kepala saya udah pusing duluan karena terlalu jauh, perjalanan juga nggak rata kan jalanannya. Ayo naik nggak? Enggak Mbak, aku di sini aja sama supirnya. Ini mobil, ini supir. Depan supir tuh saya. Nah, sebelah kanan saya tuh terpal kayu yang ditutupin terpal gitu loh. Jadi biar nggak kena hujan, itu kan bahan bangunan ya. Nah, ke bawah itu jurang terus ada semak belukar, perkebunan singkong gitu. Terus jagung, tapi pas di samping saya ini yang jagung. Nah, saya lagi cerita-cerita nih sama supir. Ngadepnya ke sana. Iya Pak, ini ngomongin lahan gitu kan. Terus abis itu dari semak belukar ini, astagfirullahaladzim, kebun jagung, kakek-kakek nunduk, terus pakai caping gitu kan, nengok ke kami gitu, palanya tuh bener-bener miring banget. Gimana sih Mas? Kalau kita kan miring gini doang ya? Yeah. Kalau dia sampai bener-bener miring gitu, kayak bisa diputar gitu loh. Astagfirullah. Sampai kayak bisa diputar, terus nyeringai habis ini. Namanya saya refleks, saya langsung cengkram si supirnya. Astagfirullah, Pak, gitu. Namanya baru pertama kali kayak gitu kan, heboh, geger yang jelas. Terus si bapaknya bilang, Allahu Akbar, baca ayat kursi kan. Terus udah Mbak, udah nggak ada gitu. Pak, itu tadi bukan orang itu katanya gitu. Ya Allah, Pak, itu aku udah nangis di situ. Ya karena palanya muter, terus udah nengoknya sampai begini-gini banget gitu. Terus nyeringainya pun lebar ya? Nengoknya tuh saat dia tuh udah ngelewatin kami. Kalau ngelewatin kami seharusnya begini kan, kalau orang normal nengok ya. Cuma ini kepalanya gini. Gitu. Terus dia tuh nyeringnya sampai sini loh. Nyeringnya itu lebar banget, terus sembari nyengir gitu. Itu kakek-kakek biasa aja, cuma kan perwujudannya kayak gitu gimana aku yang baru pertama kali nggak geger kan niatnya. Teriak-teriak kayak gitu, udah nggak apa-apa Mbak, jangan ngomong sama yang lain dulu, kata supirnya gitu. Diam-diam aja ya, jangan diceritain, masih perjalanan jauh kita gitu.
Terus tapi kan nama saya itu pertama kali ketemu yang kayak gitu, udah jelas kan di pikiran sama perjalanan pulang kan negatif aja kan. Kan kalau kita perjalanan kemanapun misalnya kalau bisa kan berdoa, berpikir yang baik gitu kan. Tapi namanya udah kayak gitu, kayak saya udah nggak bisa berpikir yang baik gitu. Terus udah ngecek rumah warga satu-satu, pulang tuh. Nah pulang ini dibawain semangka 2 karung. Itu hasil kebun mereka, semangka. Terus si warganya bilang gini ke konsultan, mereka bisa bahasa timur ya. Pokoknya intinya, iya jangan kayak kemarin tuh berubah jadi kepala gitu. Semangkanya berubah jadi kepala. Makanya dirubah, ya, buruan pulang, jangan sampai malam, nanti berubah lagi tuh semangka jadi kepala. Gitu. Terus Mbak, kenapa sih Mbak kok ngomongnya kepala? Udah gak apa-apa gitu. Mbak Maya sebenarnya ngerti masalah itu, cuma kan Mbak Maya juga tahu kan aku orangnya penakut gitu. Sudah gak apa-apa, cuma bercandaan doang gitu. Kan semangka kayak kepala gitu, cuma bercandain doang. Udah pandang keburu sore, keburu malam gitu. Jadi di sana nggak lama sih, sekitar sejam kurang lah. Sejam lebih dikit lah gitu. Karena kan udah sore kan nyampenya. Berarti sebelum maghrib pun harusnya udah cabut dari sana, ya? Udah keluar dari hutan tuh. Tapi masih di pinggir pantai gitu. Nah, perjalanan dari Sagea balik lagi kan ke Weda. Nah, di perjalanan itu udah jauh dari Sagea. Itu gelap banget, Mas. Gelap banget, ngelebihin alas roban deh pokoknya gelapnya tuh. Bener-bener pencahayaan cuma dari lampu. Dan gak ada yang lewat. Gak ada yang lewat sama sekali. Gak ada rumah warga ya. Ini info aja ya, gak ada rumah warga. Rumah warga cuma ya itu terakhir di Transmigran itu. Sisanya sebelah kanan ya lautan lepas. Samudra itu udah samudra kan jatuhnya di sana. Kita ngeliat anak kecil larian, saling ngejar-ngejar lari. Tau gak anak kecil saling ngejar gitu main? Iya kayak gitu. Di tengah hutan. Tapi yang kita lihat ini udah aspal. Nah di tengah hutan ini anak kecil kejar-kejaran. Kan namanya aku di tengah terus di pinggir kan. Pak, kunci pintunya. Ngeliat yang tadi itu kakek-kakek itu udah geger kan aku ya. Terus ngeliat kayak gitu aku tambah geger. An menengol gitu. Mbak M tuh saking kesel gitu, aku tuh geger, panik gitu. Udah nggak apa-apa. Iya Mbak, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, tadi saya. Terus langsung si supirnya langsung nimpalin. Enggak, udah nggak apa-apa. Biar saya tuh nggak keceplosan yang tadi itu maksudnya. Udah nggak apa-apa gitu. Aku nangis lagi tuh di situ karena emang takut. Saya tuh orangnya takut tapi penasaran gimana sih, sama kayak takut tapi masih aja ditonton tuh hal-hal horor kayak gitu. Lanjut lagi perjalanan setelah nggak lama dari situ itu kan ngebut ya, karena kami yakin nggak mungkin ada orang lewat gitu. Ngebut grujuk gitu, kayak ngelindes orang. Rasanya satu mobil, Allahu Akbar, kayak kita semua ngerasain satu mobil tuh, kok kayak ini ya. Terus berhenti mobilnya kan, tapi udah ngelewatin dari posisi kita ngelindes itu. Nah, apa tuh katanya si supir gitu. Lah bapak ngeliatnya apa? Enggak ada apa-apa gitu. Kan lampunya terang, namanya mobil dimodifikasi untuk wilayah kayak gitu kan, lampunya juga dimodifikasi kan. Enggak ada apa-apa, saya ngeliat di depan gitu. Pak H bilang, coba turun, kasihan gitu. Kasihan apa? Enggak ada lah Pak, digituin sama Mbak M. Terasa turun, kata si konsultannya. Iya Pak, nggak usah turun Pak, kasihan. Coba kalau emang kita ngelindes orang gimana? Kita udah lewat terus dia baru mau nyebrang. Pak, kan nggak mungkin. Coba turun. Pak, saya kan di tengah-tengah, logikanya saya udah masih takut ngeliat anak tadi, ngeliat si kakek itu. Terus Pak H bilang, coba turun. Yang turun duluan kan mau nggak mau antara supir, kontraktor, saya atau Pak H kan yang turun di antara pintu itu. Ya bapak aja. Nah, coba buka pintumu. Ya kenapa nggak bapak aja? Aku bilang gitu. Yaudah ayo kita turun. Akhirnya saya diginiin sama Pak H. Udah sini nyempil-nyempil. Jadi 3 di tengah itu, saya nyempil ke tengah-tengahnya Mbak M sama Pak H itu di kaki mereka biar kursi bisa dilipat, yang belakang turun tuh. Nggak ada apa-apa. Kami semua juga turun kan, akhirnya nggak ada apa-apa. Tapi berasa banget. Iya, berasa banget kayak ngelindes. Karena kan namanya rodanya ini kan gimana sih kalau orang di tengah terus roda lewat gitu kan, pasti kan terasa kan kalau ngelindes. Kayak ngelindes duk. 4 roda itu tuh terasa kita ngelindes. Yang jelas-jelas tuh kayak ngeguling gitu loh yang dilindes gitu. Kayak bergelinding gitu. Kayak ini pasti orang gitu. Kita
satu pikiran sama pas udah lepas dari sana tuh cerita itu Batang pasti pohon orang ada nggak waktu itu mungkin nemu? nggak nemu apa-apa. Gak nemu apa-apa kecuali misalkan ada ranting jatuh. Ya udah kita kan ngemis ranting nih patah gitu ya. Oh tuh rantingnya patah makanya kecacah gitu kelindisnya. Enggak ada apa-apa. Bersih tuh aspalannya tuh bersih, nggak ada apa-apa. Gitu. Itu masih ya udahlah akhirnya paham mimpin. Itu jam berapa kira-kira? Udah jam berapa ya? Jam 8, jam 9 lah. Jam 9 berarti masih setengah perjalanan lagi sampai masih Weda. Masih jauh sebenarnya, masih jauh banget untuk sampai Weda itu masih jauh banget. Nah terus Paha setelah itu, udah kita baca doa dulu. Saya pimpin katanya gitu. Udah Paha pimpin, kita lanjut lagi perjalanan. Nah si Narsum bilang gini, nggak usah pulang, nggak usah nyebrang gitu. Terus saya bilang pulang aja ya Pak, nyebrang aja deh cari hotel. Saya lagi nggak nyaman soalnya gitu. Pulang tuh maksudnya nyebrang dari Weda ke Ternate gitu. Saya mau nyebrang aja deh Pak, saya nggak nyaman gitu. Iya Pak, kami lagi lihat halangan gitu. Oh nggak apa-apa nginep di rumah saya, kan ada istri anak saya, kata Narsumnya gitu. Nggak Pak, kami pulang aja. Memang biasanya kalau perjalanan dinas tuh ada dua kemungkinan, nginep di rumah warga atau lanjut paksa diri untuk cari hotel gitu. Yeah. Nah, terus akhirnya kami memutuskan untuk nyebrang lagi ke Ternate. Dalam 1 hari itu. Jadi emang nggak ada badan tuh ketemu rebah gitu, nggak ada. Jadi posisinya duduk, diri. Terus si Narsumnya begini, oke saya pulang duluan ya, gitu. Iya Pak, nggak apa-apa, sampai ketemu besok, gitu kan kata Paha ini. Nganterin si Narsum pulang. Narsumnya pulang, kami lanjut ke mau nyebrang, tapi si supir bilang saya pulang dulu ambil baju, saya nggak berani pulang lagi gitu, ngerti gak? Jadi dia mau ngikut ke Ternate tapi nggak berani pulang lagi? Dia mau sampai pelabuhan aja, baliknya besok lagi aja gitu, karena kan memang nggak memungkinkan juga kayaknya ya. Akhirnya kita nganterin itu kondisinya mati lampu di Weda. Mati lampu terus ya? Mati lampu di sana tuh memang apa ya, untuk pasokan listriknya tuh kurang. Iya, gitu. Tahu gua. Di daerah emang gitu. Iya, kurang. Cuman Pulau Jawa doang yang nyala mulu. Iya, itu udah berkali-kali lah mati lampu, HT pun nggak nyampe di sana kan. Terus kita nganterin supirnya pulang. Nah, mobil sampai sorotan kan sengaja disorot ke pintu ya, biar si supirnya tuh ketemu pintu gitu maksudnya. Karena kan itu dia harus ngelewatin kayak jembatan kecil dulu. Gitu untuk sampai rumahnya, tapi nggak jauh dari mobil. Nah, lampu mobil nyorot rumah dia, terus kita nungguin kan di mobil. Terus saya sama Mbak M ke tengah gitu ngeliatin begini. Itu Mbak tuh kalau misalnya itu dekat tuh Mbak tuh dekat taman. Nah itu tuh Mbak lu bisa ngambil ini gitu, ngomongin sekitaran rumahnya. Iya Pak itu ada pohon. Iya tuh tinggal ambil tuh jeruk gitu kan. Pas saya gini tuh, saya makin penasaran itu putih-putih gitu. Saya penasaran, Mbak, tapi kalau itu apaan? Enggak, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Astagfirullah. Allahu Akbar, Mbak Maya gitu. Pocong. Itu pocongnya begini. Gitu. Mbak Maya juga ngeliat. Gue ngeliat di apa namanya? Di selokan itu kan ada tiang rumah. Itu belakangnya kan gelap ya. Cuma ada jemuran itu orang kelihatan baju-baju kan. Makanya diperhatiin lagi kok kayak apa. Tapi kok goyang-goyang gitu. Pas ditegasin lagi begini. Astagfirullahaladzim. Mbak Maya, Allahu Akbar gitu. Pasti sama-sama ngeliat kan. Dalam hati, ya Allah kenapa sih dari tadi ngeliatnya kayak gini-gini mulu. Ya Allah tolong lindungi kami dalam perjalanan. Jangan lepaskan kami. Jangan dekatkan kami dengan hal seperti itu gitu. Terus si konsultannya bilang gini. Kenapa kok ini istighfar gitu, nggak apa-apa gitu. Aku tahu kata si konsultannya gitu. Pak udahlah Pak nggak usah disebut. Nggak bakal aku sebut lah katanya gitu. Ternyata pas kami udah sampai nyebrang, konsultan juga cerita ngeliat gitu. Jadi tuh dia malah ngelihatnya kayak rumahnya tuh ditutup bayangan hitam, gede banget, ngelebihin rumah. Ngelihatnya itu. Sama Pocinya pas dia udah mundur, mobil udah mundur baru ngeliat si Poci. Nggak mau lagi sih ke sana dan emang nggak ada yang mau ditugasin ke sana. Itu si supirnya orang asli Weda ya? Iya, orang asli Weda.
Dan di sekitar rumah supirnya banyak nggak sih rumah-rumah warga lainnya? WD tuh emang rumah gitu, maksudnya banyak warga. Oh, Banyak gua kira warga. yang kampung banget rumahnya jarang-jarang gitu. Enggak, dempetan. Cuma kan memang mereka apa sih tanahnya basah kan. Ya. Di sana tuh bukan semua sepenuhnya daratan meskipun itu di perkampungan gitu. Itu tuh rumah si supirnya tuh ada kayak lahan kecil gitu, cuma dia harus nyebrang gitu pakai kayu gitu pijakannya gitu. Nah, nyebrang sampai Sofifi, kita mau nyebrang nih. Sempat lama karena kan nego harga buat kapal, karena nggak ada yang nyebrang kan. Iya. Cuman kalian kami aja. bertiga sama si konsultannya 2 tuh. Sama ininya kontraktornya segini 6 doang. Sama segini kita nego harga. Itu lama banget deh. Sampai ngulur waktu, total udah 12:30, jam 1 pagi. Jam 1 pagi? Iya kan sampai Weda aja jam berapa kan waktu itu. Terus ditambah nunggu si supirnya. Nunggu supirnya juga lumayan lama. Terus sampai di pelabuhannya mau nyebrangnya nego harga. Nego harga juga lumayan tuh. Jadi dibantu sama si supirnya. Kira kami bisa nyebrang. Udah bisa nyebrang, mau hotel mana? Kata konsultannya gitu. Bapak tahu daerah sini karena soalnya saya dari tadi nyari di sini tuh dapetnya yang jauh, Pak. Terus gini, ada hotel A katanya gitu. Ini udah di Ternate nih. Udah di kota Ternate, nih. Udah di tapi kota. masih rame nih. Iya, namanya di kota. Terus yaudah ini saya ada hotel gitu, tapi terserah Bapak mau apa enggak. Nah, kita udah dapat mobil di sana kayak Grab gitu kita naiknya. Tapi bukan Grab. Ya mobil jadi mereka charter gitu. Cuma nawarin doang kayak angkotnya gitu kan. Terus kita ke hotel. Si konsultannya bilang ke hotel ini gitu. Kita dianterin lah ke hotel itu. Pas saya nyampe, ini kayak bukan hotel deh. Mau apa lagi ya gitu. Heh, cangkemmu kata Mbak M gitu. Habis itu tadi nggak keluar Mbak, aku bilang gitu kan. Akhirnya check in, ya udah yang ada aja udah pagi ini gitu. Udah capek banget. Udah check in, terus dapat kamar. Pak H ini pintunya di sini, saya di sini, tapi saya paling pojok, udah paling habis banget di sini di lantai 3. Dapat kamarnya. Ini Mbak berdua sekamar sama Mbak M. Iya, saya dengan Mbak M, yang ini Pak H. Pak H sendiri. Pak H sendiri. Katanya semuanya penuh. Jadi kami ditempatin lantai 3, lantai 4 tuh cuma kayak gudang gitu doang, aula gitu kan. Katanya penuh nih, udah kami tempatin begini posisi kamarnya, ini kamar, ini Pak H di sini. Nah, masuk kamar itu baunya tuh masih biasa aja. Beberapa jam kemudian itu baunya busuk. Bau ini apa namanya tikus tahu kan, bau busuk tikus kayak gitu, bangke. Bau bangke, tainya gitu. Udah deh nggak usah diurusin yang kayak gitu. Kapan mau tidur gitu. Udah benar kita tidur. Subuh dia udah mau siap-siap nih Mbak M mau subuhan kan. Bau banget tuh, masih bau busuk katanya. Cik mambu gitu. Terus aku bilang, ya udah Mbak, gini aja. Mbak M sholat dulu dah, aku bilang gitu. Dia sholat, terus gantian kan, maksudnya biar ada yang jagain. Karena kan Mbak M pernah cerita ya waktu tahajud itu di kosannya ada yang ngikutin. Jadi makmum di belakang gitu. Terus dia takut hal yang kayak gitu, apalagi baunya kayak gini nggak hilang-hilang kan. Itu nggak curiga emang dari bau kamar gitu? Maksudnya nggak komplain gitu ke resepsionis? Ini kan nyampe udah pagi ya, terus kita capek kan. Terus udah nggak kepikir mau komplain dulu, enggak, karena udah capek banget Mas, badan seharian full cuma duduk, terus nggak ngelakuin apalah gitu kegiatan yang lain, udah capek banget lah kondisinya. Yaudah gantian sholat subuh, habis itu Mbak M coba buka kulkas tuh, aku lagi benerin apa namanya mukena, pas dibuka itu kulkas bau banget, tapi nggak ada apa-apa. Aneh. Bau banget. Ya Allah, langsung dibanting. Mampu gitu, dibanting pintunya. Wes minta pindah aja katanya gitu kan. Pas pagi-pagi banget tuh turun tuh berdua mau komplain, minta pindah kamar gitu kan. Tapi katanya nggak ada, penuh. Tapi kalau emang penuh, hotelnya tuh nggak banyak orang, ngerti nggak sih? Katanya penuh, tapi kok orangnya nggak ada. Terus kita sarapan masih banyak makanan. Terus kalau misalnya misalkan penuh, seharusnya makanan udah yang berkurang gitu kan. Setidaknya udah nggak beraturan lah makanan itu kan, udah ketarik sana, sendok sana, sendok sini kan. Kok masih penuh gitu.
berarti kan bukan penuh yang penuh banget gitu. Akhirnya kita udah selesai sarapan, meeting tuh, si narsumnya datang lagi kan, nyamperin kita sama konsultan sama kontraktor, nyamperin. Terus sebelum dimulai si kontraktornya, si narsumnya bilang gini, Pak, tahu nggak, semalam saya pulang mau ke dapur, saya ngeliat bapak lagi minum, katanya gitu. Jadi ngeliat bosku tuh di rumahnya narsum, narsum belum sampai tuh ngeliat si Pak H ini ada di dapur lagi minum, kan yang arahnya ke sana minum, gitu. Merinding. Lagi minum. Bagaimana mungkin Pak H aja nyebrang ikut kami, terus tiba-tiba ada di rumahnya narsum, sedangkan narsum belum sampai rumah ada Pak H, kan nggak mungkin kan? Terus gimana gitu? Kayaknya tuh kalau aku ngeliat ya, Pak H ini tuh bukan hal yang kaget seperti itu tuh, kayak hal yang udah biasa buat dia gitu, cuma nggak ngerti responnya ya biasa gitu. Terus gimana gitu doang. Iya, saya balik badan Pak, saya takut, udah saya tidur masuk. Istri saya ngomel-ngomel, basuh dulu, kau punya tangan, punya kaki. Saya udah nggak berani Pak. Saya yakin tuh bukan bapak, digituin. Setelah itu kami udah selesai rapat, udah selesai meeting. Nah, kami mau ke pantai itu kan waktu itu si pantai Pala Java ini kan baru reklamasi kan, belum full, belum jadi gitu. Jadi saya duluan sama Mbak M, Pak H tuh ke atas mau ngambil rokok katanya. Yaudah Pak, saya duluan, misah ya Pak gitu. Mau beli ikan kan kami, mau beli fufu itu. Terus, oh iya nanti ketemuan aja kata Pak H gitu. Nah Pak H turun ke lobi tuh ngeliat saya, katanya lagi duduk di lobi. Ini pas kita udah ketemu ya, Pak H cerita, saya pikir kamu nggak jadi, terus kamu nunggu duduk aja di lobi gitu. Enggak, saya langsung pergi kok sama Mbak M, saya bilang gitu. Orang ada kamu kok duduk gitu, ada kamu duduk. Terus saya panggil nggak dengar. Saya kesel banget punya anak buah kayak gini dipanggil nggak dengar. Tapi saya pikir mungkin lagi ada masalah atau apa gitu. Si Pak H ini bilang gitu, makanya saya nggak disautin gitu kan. Ini orang sama bosnya sendiri dipanggil nggak nyautin gitu kan. Saya kaget ketemu kamu di sini sama M gitu. Kami udah selesai untuk jalan-jalannya tuh siangnya, cari souvenir ya gitu kan. Udah belanja nama ikan, karena kan tujuan kami kesana beli ikan fufu segala macem gitu. Udah selesai, terus balik ke hotel, malam makan kayak biasa, udah biasa aja, nggak ada yang namanya disenggol sama mereka gitu, nggak ada. Terus kami jalan kaki keluar malam gitu, biasa aja. Nah ini pas di tengah malam kami lapar, saya dan Mbak M ini lapar. Terus Mbak M bilang, pesan makan di bawah gitu, ntar aku yang bayar gitu. Enggak Mbak, udah jam berapa gitu, pas saya lihat jam 2 malam. Ini aja Mbak, dari ini aja ojol, saya bilang gitu. Ya sama aja toh, kamu ke bawah kita bayar, digituin kan. Iya. Terus ya ini aja Mbak, ojol aja, kalian ada pilihan yang lain gitu. Di hotelnya nggak ada, biasanya ada buku menu kan, bisa telepon, nggak ada. Parah. Cuma ada telepon juga nggak nyambung. Makanya parah banget hotelnya, parah. Teleponnya nggak nyambung, ada telepon cuma nggak nyambung. Rekomendasi gimana sih? Kalau diangkat kan biasa bunyi net gitu kan, net nggak ada suara apa-apa. Biasanya kan pesan makan tinggal telepon. Terus ada buku menu nih, harganya ini, menunya ini gitu, nggak ada. Jadi makanya kan saya bilang kayak Mbak turun ke bawah gitu kan. Udah Mbak, aku aja yang turun Mbak, mau apa? Udah yang simple nasi goreng tapi aku dobelin 2 porsi gitu katanya. Tapi memang lapar banget, terakhir makannya habis maghrib kita kan. Habis itu saya turun. Nah pas turun itu ngeliat perempuan di resepsionis gitu. Saya pikir itu resepsionisnya gitu kan, pegawainya lah, karena tubuh saya yang pendek, terus meja resepsionisnya bagi saya tuh tinggi gitu kan. Jadi saya begini, Mbak pesen gitu, udah pesen cuma gini doang, ngangguk gitu kan. Terus saya pikir ya udah Mbak, itu aja, makasih, jangan lupa ya Mbak, jangan lama-lama, udah mau keburu pagi, saya bilang gitu. Terus gini, naik lagi ke lift, ditunggu nggak datang, nggak ada kabar. Udah di Mbak M tuh nanya gini, kamu kasih nomor kamar kita nggak gitu. Lah kasih lah, kan udah aku bilang, udah ada kertasnya di situ, ada kertas, ada pulpen. Jadi aku kasih nih Mbak nama kamarnya gitu kan. Terus habis itu bener udah ditulis udah gitu. Kok nggak datang? Udah, mungkin karena udah lapar kan. Terakhir makan habis maghrib kan.
Udah lapar, kita turun tuh. Gak ada mbak-mbaknya. Kami pikir, oh mungkin lagi ke belakang kali ya. Jadi di resepsionis cuma ada masnya doang. Mbaknya gak ada. Pas turun, nanya masnya, ada yang bisa saya bantu? Saya kaget kan ya. Loh emang temennya gak bilang mas saya pesen makanan? Temen yang mana ya bu? Gitu. Ini saya pesan tadi makanan ini, saya kasih tahu minumnya ini gitu. Nah ini kamarnya masih kamarnya di sini, saya tadi ngasih kertas gitu kan. Terus dia ngeliat kertas, ini bu tulisan ibu, iya ini tulisan saya bilang gitu, ini kamarnya, maksudnya antar ke nomor ini gitu. Saya debat tuh. Nah terus waktu itu Mbak M gak ikut, saya turun sendiri. Terus abis itu masnya bilang gini, nggak ada bu, nggak ada pesanan apa-apa malam ini, dan nggak ada pegawai perempuan. Gitu, saya debat. Mas, tadi saya pesen sama perempuan, saya keluar review dan ngeliat badan dia ada kok duduk di situ gitu. Ya udah tunggu sebentar, saya naik ke atas, manggil Mbak M, saya jelasin semuanya. Turun, Mbak M ikut. Udah gini aja deh, daripada ribut, kan gak enak udah pagi, ntar kayak yang lain denger. CCTV aja gitu, dia kan orangnya memang orang kritis ya, pemikirannya yang simpel aja lah. Udah lihat CCTV gitu. Saya ngomong sendiri nggak ada orang gitu. Siapa? Saya. Hah? Saya ngomong. Jadi itu yang saya bilang, Mbak nasi goreng ini. Terus ini ngangguk ya, itu nggak ada di CCTV itu, pojokan dari lift itu kan ke arah sini ya, nggak ada orang. Jadi saya ngomong sendiri. Terus nyatet, ini Mbak ya gitu kan. Ngeliat saya ngasih kertas itu, dan kertasnya kan masih ada kan. Terus kertasnya ada di bawah. Ada di CCTV, saya serahin kertas itu, ini nomor kamar gitu. Tapi mbaknya nggak ada. Jadi saya ngomong sendiri, tapi di depan saya tuh ada orang, ada mbak itu. Saya nggak habis pikir, ini kok kayak bertubi-tubi gitu, dari mulai berangkat sampai selesai kerja tuh masih bertubi-tubi gitu gangguannya. Itu nggak ada orang ternyata. Gila. Di depan mata aja tuh jelas itu manusia, tapi di CCTV nggak ada. Dan itu lemes sejadi-jadinya udah. Sampai pihak hotel, ibu nih kami bikinin makanan ya, nggak usah bayar, nggak apa-apa gitu. Enggak mas, saya udah nggak nafsu makan. Pulangnya kan hari ini ya, di tanggal 30-nya siang ya. Nah itu kan kalau siang itu kan mataharinya kan matahari siang bukan pagi, ke arah jendela kita kan ya, ke kamar. Jadi hordingnya ditutup. Karena silau panas juga kan. Terus AC-nya nggak terasa. Nah habis itu kondisinya situ tuh aku lagi beli ikan. Nah Mbak M ini di kamar sendiri. Mbak M itu ngeliat aku ada di situ di kamar. Nah terus tapi maksudnya Mbak M itu di kamar dan aku bolak-balik di luar gitu loh. Kok nggak masuk nih anak gitu. Cuma buka pintu aja. Itu kan, terus Mbak M ngecat, aku nggak di situ Mbak, aku bilang gitu kan. Aku nggak di situ. Mbak M ngerasa tuh nggak beres deh kayaknya. Ini nggak beres nih, bukan Anjani gitu. Dia tuh pakai bed cover. Bed cover itu kan tebel ya. Kalau ditiup kan dia nggak bakal bergelombang. Kecuali sarung kain itu kan pasti bergelombang. Nah terus dari posisi terlentang dia miring, posisi tidurnya miring. Pernah kan ngeliat kalau seorang ibu tuh nidurin anaknya begini? Gitu tidur miring terus begini, terus ngempok anaknya gitu kan. Nah, Mbak M ini penasaran kan, ini siapa nih yang niup? Buka bed cover tuh masih bilang Bismillahirrahmanirrahim gitu, masih sadar gitu, masih orang masih teringat Bismillahirrahmanirrahim itu aja tuh udah Masya Allah ya kalau aku bilang, karena udah mentalnya udah pasti ngerasa takut kalau udah ngerasa itu bukan orang deh gitu. Pas buka, kuntilanak begini, kayak ibu-ibu nidurin anaknya. Terus kata Mbak M tuh rambutnya gimbal, tebal, megar, terus matanya hitam. Kamu nyari aku ya, Cilepa gitu. Terus dia bisa begini, terus begini tangan gimana sih? Aku juga nggak bisa ya, karena sama setan kan. Begini, Cilepa gitu. Dia bilang gitu, Cilepa ya gitu.
Oh, dia yang jelas dia nggak bisa bergerak sih. Ya dia nge-freeze kan, nggak bisa bergerak, terus nggak lama-lama dia pintu pas mau keluar tuh pintu ngejebrak sendiri, nggak bisa dibuka. Terus dia istighfar, tuh pintu nggak bisa kebuka juga, karena kan kuncinya ada di dalam kan. Ini kuncinya masih kunci manual, bukan yang kalau sekarang udah kart nempel gitu kan. Ini masih manual, ditarik nggak bisa, ini nggak kekunci, bukan posisi kunci pintu gitu, ditarik nggak bisa. Akhirnya Mbak teriak, Allahu Akbar, tarik langsung turun ke bawah. Gila, dia nggak pingsan itu. Kuat banget, makanya mentalnya aku bilang. Gila, merinding gua. Itu dong sih menurut aku udah cukup deh kayaknya, nggak lagi. Udah cukup, terima kasih, sekian dan terima kasih. Padahal perjalanan dinas ke arah timur tuh, kalau menurut aku di mana-mana tuh bayarannya gede, karena selain posisi bayar pesawatnya juga mahal, di sana kan transportasi masih susah. Jadi harus berani bayar mahal yang mau ke sini gitu. Jadi makanya uang perjalanan dinasnya pasti besar gitu, nggak ada yang mau. Ya karena nggak mau, bukan soal nolak rezekinya ya, karena yang ditemuin tuh kayak gitu. Makanya aku baru nalar, oh lo pantas lo ya, kurang ajar lo ya semua ya. Bilang Mbak Anjani aja berangkat baru cuti lahir. Oh ternyata ini yang lo maksud kurang ajar. Oh aku sampai kantor hari Seninnya, lo semua kurang ajar ya, saya bilang gitu. Lu rasanya Mbak, nggak usah ngomong lu saat itu. Jadi gitu. Sebelumnya teman-teman Mbak Anjani juga udah pernah ke sono ya? Iya, tapi nggak ada yang cerita, karena kan waktu itu masih baru kan, masuk itu aku Maret. Dan ternyata mereka sebenarnya udah tahu, cuma mereka diem aja. Takutnya nanti aku ceritain, karena aku udah ditunjuk sama atasan kan. Kalau aku tolak kan nggak mungkin, kecuali sama temen ngelimpahin, nolak. Tapi kalau ini atasan yang ngasih. Apalagi Mbak Anjani waktu itu masih notabene-nya baru lah ya. Gila. Merinding gua. Oke, mungkin ada yang mau gue tanya nih Mbak, beberapa dari cerita Mbak Anjani. Yang di hotel yang Mbak Anjani barusan pesan makan itu, pernah nanya nggak sama orang hotel kayak OB-nya itu, yang Mbak Anjani mau OB kan yang waktu beli kan itu? Pernah nanya nggak sama OB atau sama yang si resepsionis cowoknya itu, pernah ada kejadian apa di situ? Sampai itu sih, ada kayak gitu? Bukan sama pas kita pergi ke situ ya, pas saya dan Mbak Amini diantar ke kamar sama mereka, sama pegawainya, saya langsung nanya, ini hotel apa sih? Saya bilang gitu. Maaf ya Mas, minta maaf banget saya sampai kayak gitu, karena takutnya menyinggung mereka juga ya, namanya mata pencarian mereka kan. Maaf ya Mas, ini kamarnya bau banget busuk, saya bilang gitu. Bau banget, kayak bau itu loh Mas, bau bangke, saya bilang gitu. Terus ini juga kejadian tadi, itu saya lemes banget, saya capek, saya bilang gitu kan. Terus, iya Bu, mohon maaf Bu, soal ini di luar wewenang kami, dia bilangnya gitu. Berarti kan ada hal lain lah yang takutnya, yang privasi hotelnya jadi kemana-mana takutnya gitu kan. Makanya dia bilang ini di luar wewenang kami gitu. Berarti pegawai juga nggak cerita-cerita ya? Enggak cerita apa-apa. Kami minta maaf ya Bu, soal bau kamar Ibu mau pindah aja katanya gitu. Enggak lah, nggak usah, saya bilang gitu. Orang pulang kok bentar lagi, saya bilang gitu. Gila sih ini. terbang ke Ternate, terus ke Sofifi. Sofifi itu nama pelabuhan lah. Iya, Sofifi itu pelabuhan di Ternate apa pelabuhan di Weda? Pelabuhan di Ternate. Dari Ternate mau ke Weda itu. Itu nama Sofifi. Bukan nama daerah itu. Makanya gue miss-nya di situ tadi. Itu pelabuhan. Ternyata ya dari Ternate lalu dari Jakarta terbang ke Ternate nyebrang ke Weda lewat Sagea. jalur darat ke Sagea. Dan balik lagi dalam 1 hari. Terus sekarang tapi kalau dilihat di Google udah ada belum sih nama-namanya itu? Udah ada kan ya? Ada. Ya? Ada. Nah jadi teman-teman sahabat lonceng kalau yang penasaran silahkan lihat di Google ya. Jadi beginilah cerita-cerita di lonceng misteri itu ya, gini adanya, apa adanya gitu, real, nggak ada setting-settingan, jadinya ya benar adanya gitu. Kalau mau bukti, mau cari di Google, ada emang daerahnya Sagea namanya. Iya, Sagea. Mau traveling ke sana juga silakan. Makasih. Traveling ke Sagea, ketemu sama warga-warga transmigrasi yang di sana bertahan hidup. Tapi yang nggak ketemu warga transmigrasi nggak apa-apa, ketemu suku pedalaman itu. Iya, suku pedalaman itu yang bahaya. Karena mereka kalau ngeliat kita tuh, kita benar-benar kayak dicurigain gitu. Iya. Bener diperhatiin tuh nggak lepas dari pandangan mereka gitu. Nah ya, di setiap pulau pasti ada ya suku pedalaman. Iya pasti ada. Oke, mungkin itu aja sih Mbak dari pertanyaan gue nih. Dari cerita lu pun udah
detail banget, udah jelas. Jadi gue mungkin cuma nanya itu. Ya, kalau dari teman-teman sahabat lonceng, bagaimana nih pendapatnya tentang cerita Mbak Anjani ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman juga yang masih penasaran sama cerita Mbak Anjani ini, atau masih ada yang ganjel nih di hati, penasaran atau apa nih yang mau ingin ditanyakan atau bagaimana, ya langsung aja serbu DM, serbu ke IG-nya Mbak Anjani. Ini IG-nya di mana, Mbak? Bisa Ada di nggak? sini boleh ya? Oke, nanti bakal ada di deskripsi ya IG-nya ya. IG-nya Mbak Oke. Anjani. Bisa langsung serbu aja ke IG-nya. Oke, Mbak Anjani, thank you banget Makasih udah juga, berbagi cerita-cerita pengalaman horornya di Lonceng Misteri. Jangan kapok ya di sini lagi. Jangan hapus. Terima kasih sebelumnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video atau episode ini, bisa langsung subscribe channel Lonceng Misteri, like, comment, serta share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua, yang pastinya bakal ngebantu kita agar kita makin semangat ngasih asupan-asupan video horor ke teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri seperti Mbak Anjani ini. Caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Teman-teman bisa langsung DM aja di situ. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Mbak Anjani juga izin pamit. Dadah.